Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini 2 November tahun 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan menyelenggarakan 5 rilis indikator-indikator statistik, yaitu yang pertama indeks harga konsumen atau inflasi, yang kedua nilai tukar petani, ketiga ekspor dan impor, keempat tingkat penghunian kamar hotel, serta yang kelima luas panen dan produksi padi tahun 2020. Kita mulai dari perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual bulan Oktober 2020. Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,59% dengan IHK 105,78. Serta Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,09% dengan IHK 105,62. Dilihat dari inflasi tahun kalender, yaitu Oktober 2020 terhadap Desember 2019, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,34%, sedangkan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,06%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau Oktober 2020 terhadap Oktober 2019, maka Kota Ambon terjadi inflasi sebesar 0,74%, sedangkan Kota Tual 0,94%. Selanjutnya perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon 2018 hingga 2020. Bila kita lihat perkembangan tingkat inflasi dari bulan ke bulan, maka terlihat bahwa Kota Ambon selama 10 bulan terakhir mengalami deflasi sebanyak 4 kali, yaitu bulan Maret, April, kemudian September dan Oktober. Sedangkan untuk tahun 2019, selanjutnya perkembangan tingkat inflasi Kota Tual tahun 2018 hingga 2020. Selama tahun 2020, Kota Tual mengalami deflasi sebanyak 5 kali dan 5 kali inflasi. Sedangkan bila dilihat selama bulan Oktober dalam 3 tahun terakhir, maka bisa kita lihat Oktober 2020 mengalami deflasi, sedangkan 2 tahun sebelumnya secara berturut-turut bulan Oktober 2018 mengalami inflasi, dan bulan Oktober 2019 mengalami inflasi. Berikutnya secara year on year, inflasi Kota Tual selama bulan Oktober, kondisi Oktober 2020 sebesar 0,94%, sedangkan Oktober 2018 mengalami deflasi sebesar 1,20%, dan Oktober 2019 mengalami inflasi sebesar 2,66%. Berikutnya indeks harga konsumen dan tingkat inflasi Oktober 2020, inflasi tahun kalender 2020 dan inflasi tahun ke tahun Kota Ambon, di mana tahun dasar 2018 sama dengan 100. Inflasi umum Oktober 2020 sebesar minus 0,59% dengan IHK bulan Oktober sebesar 105,78%, dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,34 dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,74. Dari inflasi Oktober sebesar minus 0,59%, maka bisa dilihat menurut kelompok pengeluaran, ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi,
yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, deflasi sebesar 1,53%, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,07%, dan kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi sebesar 1,01%. Berikutnya, bila kita lihat andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Oktober 2020. Andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,4831%, dipicu oleh komoditas kangkung, sawi hijau, dan kelapa yang mengalami penurunan harga. Berikutnya untuk andil kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,00218%, dipicu oleh peningkatan harga untuk komoditas blus wanita, kemeja pendek katun pria, serta komoditas blus anak. Selanjutnya andil kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,0097%, dipicu adanya penurunan tarif listrik, penurunan harga kayu balokan, dan penurunan harga cat kayu dan besi. Selanjutnya andil kelompok pengeluaran, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0029%, dipicu oleh adanya kenaikan harga lemari pakaian, adanya kenaikan harga pembersih lantai dan bola lampu. Selanjutnya untuk andil kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,0009%, dipicu adanya peningkatan harga obat gosok dan harga vitamin. Untuk andil kelompok pengeluaran transportasi sebesar minus 0,1339, dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara, sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman cenderung stabil, tidak ada perubahan indeks harga. Berikutnya untuk andil kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0055%, dipicu adanya kenaikan harga sabun mandi, parfum, hand body lotion. Berikutnya 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon selama Oktober 2020. Untuk penghambat deflasi, maka terlihat ikan selar dan ikan kawalinya, kemudian cabai rawit dan blus wanita merupakan komoditas tertinggi menghambat terjadinya deflasi di Kota Ambon selama Oktober 2020. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi antara lain angkutan udara, kangkung, dan sawi hijau ini merupakan komoditas penyumbang deflasi yang utama selama bulan Oktober di Kota Ambon. Berikutnya tingkat inflasi Kota Tual Oktober 2020, inflasi tahun kalender 2020, dan inflasi tahun ke tahun Kota Tual dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Inflasi umum terjadi di Kota Tual sebesar minus 0,09%, sedangkan tingkat inflasi tahun kalender tahun 2020 sebesar 1,06% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,94%. Kondisi inflasi Oktober 2020 bila dilihat menurut kelompok pengeluaran, maka ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, sedangkan lainnya mengalami inflasi.
kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,65 serta 0,07%. Selanjutnya inflasi deflasi kota tua dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi Oktober 2020. Andil kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,2494%, dipicu adanya penurunan harga ikan teri, ikan tongkol, dan bawang merah. Berikut andil kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,0028%, dipicu adanya kenaikan harga daster, blus wanita, baju anak setelan. Berikut andil kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,0127%, dipicu adanya penurunan harga tarif listrik. Selanjutnya, andil kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0058%, dipicu adanya kenaikan kain gorden. Berikut untuk andil kelompok pengeluaran kesehatan tercatat cenderung stabil, tidak ada perubahan. Kemudian andil kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,1281%, dipicu adanya kenaikan tarif angkutan udara. Dan 3 kelompok berikutnya mengalami kecenderungan stabil, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Sedangkan untuk kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran dengan andil sebesar 0,00049%, dipicu adanya kenaikan komoditas es. Berikutnya untuk andil kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0230%, dipicu adanya kenaikan harga parfum, pasta gigi, dan tas tangan wanita. 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi, deflasi kota tua selama Oktober 2020. Komoditas angkutan udara, jeruk nipis atau limau, serta ikan selar atau ikan kawalinya merupakan komoditas penghambat deflasi. Sedangkan penyumbang deflasi antara lain ikan teri, ikan tongkol atau ikan komu, dan bawang merah. Selanjutnya kita memasuki rilis untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku, kondisi Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP September-Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, ini tukar petani NTP Provinsi Maluku September-Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara mantuman, NTP Oktober 2020 sebesar 96,13, naik sebesar 0,96%. Bila dilihat menurut subsektornya, maka ada 3 subsektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu tanaman pangan sebesar 1,08%, hortikultura 1,99%, dan tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,07%. Berikutnya untuk 2 subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu peternakan sebesar 0,28% dan kelompok
subsektor perikanan sebesar 0,34%. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku September-Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara mantuman, NTUP kondisi Oktober 2020 sebesar 100 atau naik 0,68%. Bila dilihat menurut subsektornya, maka ada 3 kelompok subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu tanaman pangan sebesar 0,88%, hortikultura sebesar 1,63%, serta tanaman perkebunan naik 0,74%. Sedangkan 2 subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu peternakan sebesar 0,54% dan perikanan sebesar 0,56%. Berikutnya perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran September-Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku kondisi Oktober 2020 mengalami penurunan sebesar 0,29% dari 107,22 menjadi 106,91. Sedangkan apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran, maka ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan menurun, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Andil 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT Provinsi Maluku kondisi Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Komoditas ikan layang, kacang panjang, dan sawi hijau merupakan 3 komoditas utama penyumbang utama penurunan IKRT. Sedangkan komoditas cabai rawit, selar, dan cabai merah merupakan 3 komoditas utama penghambat utama penurunan IKRT. Perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal Provinsi Maluku September-Oktober 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Dari 6 kelompok pengeluaran, ada 3 komoditas yang mengalami penurunan, yaitu kelompok pengeluaran bibit sebesar 0,31%, kemudian kelompok pengeluaran pupuk dan obat-obatan sebesar 0,17%, serta kelompok pengeluaran barang modal sebesar 0,02%. Di luar itu, kelompok sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya mengalami peningkatan sebesar 0,06%, kemudian kelompok transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan 0,12%, kemudian upah buruh mengalami, untuk upah buruh tidak mengalami perubahan atau stabil. Nanti dipotong aja ya. Bisa, dipotong udah, bisa sambungin ya. Untuk indeks BPPBM mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari 102,23 menjadi 102,26. Selanjutnya untuk indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku. Perkembangan ekspor Provinsi Maluku, nilai ekspor September 2020 mencapai 13,80 juta US dollar, naik sebesar 2.278,19% dibandingkan Agustus 2020. Secara mantuman,
ekspor Provinsi Maluku meningkat sebesar 2.278,19% yang diakibatkan oleh munculnya ekspor migas sebesar 12,95 juta US dollar. Sedangkan untuk non-migas meningkat sebesar 46,53% dari 0,58 juta US dollar di bulan Agustus 2020 menjadi 0,85 juta US dollar di September 2020. Sedangkan untuk year on year, ekspor Provinsi Maluku meningkat sebesar 441,48% yang disumbang oleh adanya ekspor migas sebesar 12,95 juta US dollar dan ada peningkatan ekspor non-migas sebesar 299,05% dari 9,09 juta US dollar menjadi 49,22 juta US dollar. Secara year on year, ekspor Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar 441,48% yang dipicu adanya ekspor migas sebesar 12,95 juta US dollar dan adanya peningkatan ekspor non-migas 299,05% dari 9,09 juta US dollar menjadi 36,27 juta US dollar. Berikutnya perkembangan ekspor Provinsi Maluku 2018 hingga September 2020 dalam satuan juta US dollar. Kondisi ekspor Provinsi Maluku kondisi September 2020, ikan dan udang menyumbang sebesar 6,16% atau 0,85 juta US dollar. Sedangkan ekspor migas, perkembangan ekspor Maluku 2018 hingga September 2020 dalam satuan juta US dollar. Bila kita perhatikan sepanjang tahun 2020, maka ekspor bulan September merupakan ekspor tertinggi, mencapai 13,80 juta US dollar, dan ini terlihat tertinggi pula selama 3 tahun terakhir di bulan September. Untuk komoditas ikan dan udang, menyumbang sebesar 6,16% dengan nilai 0,85 juta US dollar, sedangkan untuk komoditas minyak mentah menyumbang 93,84% atau dengan nilai 12,95 juta US dollar. Berikutnya perkembangan kumulatif ekspor Provinsi Maluku tahun 2020. Apabila melihat 9 bulan terakhir, maka kondisi ekspor Provinsi Maluku terlihat mengalami peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, tahun 2018 dan 2019, dengan komoditas ikan dan udang menyumbang 73,70% dengan nilai 36,27 juta US dollar dan komoditas minyak mentah menyumbang 26,30% dengan nilai 12,95 juta US dollar. 3 pangsa ekspor di Maluku kondisi Januari-September 2020. Negara Tiongkok menyumbang 55,67% dengan nilai 27,40 juta US dollar. Yang kedua, negara Korea Selatan menyumbang 26,30% dengan nilai 12,95 juta US dollar dan Amerika Serikat menyumbang 6,78% atau dengan nilai 3,34 juta US dollar. Selanjutnya, jika dilihat kawasan, maka terlihat bahwa Asia lainnya menyumbang
hingga 88,36% atau 43,49 juta US dollar. Kemudian Amerika menyumbang 6,78% dengan nilai 3,34 juta US dollar dan kawasan ASEAN menyumbang 4,86% dengan nilai 2,39 juta US dollar. Berikutnya pelabuhan muat ekspor Provinsi Maluku, kondisi Januari sampai dengan September 2020. Pelabuhan Yosudarso menyumbang 67,58% dengan nilai 33,26 juta US dollar. Kemudian Pelabuhan Bula di Seram bagian timur menyumbang 26,30% dengan nilai 12,95 juta US dollar dan Bandara Patimura Ambon menyumbang 5,67% dengan nilai 2,79 juta US dollar. Yang berikutnya Pelabuhan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru menyumbang 0,45% dengan nilai 0,22 juta US dollar. Berikutnya pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku kondisi Januari hingga September 2020. Provinsi Jawa Timur menyumbang 46,65% dengan nilai 5,04 juta US dollar. Berikutnya disusul oleh Provinsi Banten yang menyumbang 35,72% dengan nilai 3,86 juta US dollar. Berikutnya DKI Jakarta menyumbang 14,47% dengan nilai 1,56 juta US dollar. Provinsi Bali menyumbang 2,11% dengan nilai 0,23 juta US dollar dan Sulawesi Selatan menyumbang 1,05% dengan nilai 0,11 juta US dollar. Berikutnya, apabila kita melihat komoditasnya, maka perhiasan atau mutiara menyumbang hingga 32,23% dengan nilai 3,48 juta US dollar. Kemudian komoditas lainnya menyumbang 30,73% atau senilai 3,32 juta US dollar. Dan berikutnya komoditas kayu dan produknya menyumbang 26,77% dengan nilai 2,89 juta US dollar dan komoditas ikan dan udang menyumbang 10,27% dengan nilai 1,11 juta US dollar. Berikutnya perkembangan impor Provinsi Maluku. Nilai impor kondisi September 2020 mencapai 4,29 juta US dollar, sedangkan di bulan Agustus 2020 tidak ada impor. Secara mantuman, impor Provinsi Maluku kondisi September 2020 meningkat 100% karena di bulan Agustus tidak ada impor, sedangkan di bulan September nilainya mencapai 4,29 juta US dollar. Sedangkan year on year secara tahunan, maka impor Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 64,58% dari 165,85 juta US dollar menjadi 58,74 juta US dollar. Perkembangan impor Provinsi Maluku kondisi tahun 2018 hingga September 2020 dengan satuan juta US dollar. Bila kita amati selama 3 tahun terakhir, maka kondisi impor tahun 2020 merupakan kondisi yang paling rendah, baik secara bulanan maupun secara kumulatif secara tahunan. Apa ini? Yang itu bahan bakar minyak itu apa maksudnya itu? Impornya hanya itu aja?
Kalau yang 2018-2019 juga sama? Oke, balik lagi deh. Ya. Oke. Perkembangan impor Maluku kondisi tahun 2018 hingga September 2020 dengan satuan juta US dollar. Impor Maluku seluruhnya merupakan impor bahan bakar minyak sebesar 58,74 juta US dollar. Bila melihat perkembangan bulan ke bulan, maka terlihat dari grafik kondisi impor Provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 merupakan kondisi terendah bila dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Secara year on year, terjadi penurunan sebesar 64,58%. Ya. Pangsa impor Provinsi Maluku kondisi Januari sampai dengan September 2020. Negara Singapura merupakan negara yang paling dominan sumber impor Provinsi Maluku sebesar 64,46% dengan nilai 37,87 juta US dollar. Sedangkan Malaysia menyumbang 35,54% dengan nilai 20,87 juta US dollar. Berikut pelabuhan bongkar impor Provinsi Maluku sampai dengan kondisi September 2020. Pelabuhan Yosudarso Ambon menyumbang 96,26% atau senilai 56,55 juta US dollar. Kemudian Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah menyumbang 3,74% dengan nilai 2,20 juta US dollar dalam bentuk impor BBM. Neraca nilai perdagangan Maluku kondisi September 2020. Neraca perdagangan Maluku mengalami surplus sebesar 9,51 juta US dollar dengan rincian migas surplus 8,66 juta US dollar dan non migas 0,85 juta US dollar. Berikutnya neraca volume perdagangan Maluku kondisi September 2020. Neraca volume perdagangan Maluku September 2020 mengalami surplus sebesar 41,97 ribu ton dengan rincian komoditas migas surplus 41,83 ribu ton dan non migas 0,14 ribu ton. Neraca perdagangan Maluku kondisi Januari hingga September 2020. Neraca perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 9,53 juta US dollar dengan rincian komoditas migas defisit 45,80 juta US dollar dan non migas surplus 36,27 juta US dollar. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel kondisi September 2020. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama September naik 4,59 poin dari 42,29% menjadi 46,88%. Sedangkan tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya selama September 2020 turun 0,75 poin dari 10,29% menjadi 9,54%. Berikutnya, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas, kondisi September 2020. Untuk bintang 1, kondisi man-to-man ada peningkatan sebesar 0,49 poin, sedangkan secara year on year ada penurunan sebesar 26,15 poin. Berikutnya untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel.
Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas September 2020. Untuk bintang 1, TPK sebesar 3,71%, secara month-to-month mengalami peningkatan sebesar 0,49 poin, sedangkan secara year on year mengalami penurunan sebesar 26,15 poin. Untuk hotel bintang 2, TPK sebesar 30,53%, secara month-to-month terjadi peningkatan 3,19 poin, sedangkan secara year on year terjadi penurunan sebesar 15,55 poin. Untuk hotel bintang 3, TPK sebesar 27,84%, secara month-to-month terjadi penurunan sebesar 1,30 poin, dan secara year on year terjadi penurunan sebesar 11,57 poin. Untuk kamar hotel bintang 4, TPK sebesar 94,26%, secara month-to-month meningkat 12,41 poin, dan secara year on year meningkat 38,8. Perkembangan jumlah tamu asing di hotel bintang selama September 2020 hanya 1 orang, sedangkan untuk di akomodasi lainnya tidak ada tamu asing selama September 2020. Berikutnya perkembangan jumlah tamu domestik. Tamu domestik hotel bintang selama September 2020 turun secara month-to-month sebesar 8,07% dari 4.277 menjadi 3.932 orang, sedangkan tamu domestik akomodasi lainnya selama September secara month-to-month turun 5,39% dari 5.571 menjadi 5.271 orang. Persebaran tamu asing dan tamu domestik menurut kelas hotel bintang September 2020. Untuk tamu asing terkonsentrasi di hotel bintang 4, sedangkan untuk tamu domestik terkonsentrasi 37,39% di hotel bintang 4, kemudian 36,93% hotel bintang 2, selanjutnya 23,83% terkonsentrasi di hotel bintang 3, dan berikutnya 1,85% di hotel bintang 1. Berikutnya perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang. Rata-rata lama menginap tamu asing selama September 2020 tidak ada perubahan. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik selama September secara month-to-month naik 2,66 poin dari 3,72 malam menjadi 6. Perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, hotel bintang dan akomodasi lainnya. Rata-rata lama menginap tamu asing selama September turun 0,17 poin secara month-to-month dari 1,17 hari menjadi 1 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik selama September naik 1,11 poin secara month-to-month dari 2,45 hari menjadi 3,56 hari. Saudara-saudara sekalian, format dari rilis kali ini adalah menjelaskan bagaimana latar belakang, metodologi kerangka sampel area, serta hasil dari kerangka sampel area itu sendiri. Ya. Gimana? Ya. Untuk latar belakang, yang pertama, upaya perbaikan akurasi data produksi padi dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, perlu perbaikan metodologi perhitungan data produksi padi dengan menggunakan objective measurement, teknologi terkini, metodologi yang transparan dan up to date. Yang ketiga, metode
Kerangka sampel area merupakan kerjasama antara BPS, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, Badan Informasi Geospasial, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selanjutnya untuk proses perhitungan produk beras, maka bisa dilihat ada 3 faktor. Yang pertama luas panen, ini dalam satuan hektar, kemudian dikalikan dengan produktivitas dalam satuan ton per hektar melalui metode ubinan yang akan menghasilkan data produksi padi dalam bentuk gabah kering giling yang kemudian dikonversikan ke dalam beras untuk pangan penduduk dalam satuan ton. Untuk proses perhitungan produksi beras ada 3 komponen. Yang pertama luas panen dikalikan produktivitas akan menghasilkan data produksi. Luas panen dalam satuan hektar diperoleh dari verifikasi luas lahan baku sawah dan metode kerangka sampel area atau KSA. Sedangkan produktivitas dalam satuan ton per hektar diperoleh melalui metode survei ubinan serta menghasilkan data produksi dalam satuan ton dalam bentuk gabah kering giling yang kemudian dikonversi berdasarkan survei konversi gabah tahun 2018 menjadi beras untuk pangan penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya luas lahan baku sawah 2019 sesuai dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 686 garing SK PG 03 garing 12 tahun 2019 tanggal 17 Desember tahun 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019. Untuk luas baku sawah 2019 sesuai dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 686 garing SK PG 03.03 garing 12 tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 sebesar 7.463.948 hektar. Sedangkan luas baku sawah untuk Provinsi Maluku sebesar 18.283 hektar. Informasi luas lahan baku sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi. Oke. Selanjutnya untuk metode kerangka sampel area. Tahapan penyusunan kerangka sampel area antara lain dalam proses pengumpulan data, maka yang harus disiapkan adalah peta rupa bumi dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian peta administrasi, peta lahan baku sawah, serta peta tutupan lahan. Kemudian dibuatlah pembuatan kerangka sampel sawah sesuai dengan stratifikasi sawahnya. Selanjutnya pembuatan grid 6 km kali 6 km dan 300 meter kali 300 meter. Selanjutnya pembuatan model sampling secara random sampling. Berikutnya ekstraksi sampel segmen dengan metode stratified random sampling serta overlay kerangka sampel sawah dengan ekstraksi sampel segmen. Selanjutnya seleksi segmen. Seleksi segmen dimulai dengan pemberian atribut identitas, admin, dan lain-lain. Selanjutnya terpilihlah segmen yang ditentukan atau terpilih. Berikutnya proses seleksi segmen dimulai dari pemberian atribut yaitu identitas, kemudian admin, dan lain-lain yang akan digunakan untuk memilih segmen sampel terpilih. Dan dari segmen sampel terpilih ini akan dibuatkan peta-peta
lokasi segmen sampel terpilih. Selanjutnya hasil dari kerangka sampel area antara lain luas panen padi tahun 2019 dan 2020. Apabila kita melihat rentang waktu Januari sampai September, maka terlihat adanya penurunan 6,49% atau setara dengan 1,52 ribu hektar, yaitu 23,41 ribu hektar di tahun 2019 menjadi 21.089 ribu hektar di tahun 2020. Berikutnya luas panen padi tahun 2019 dan 2020 dalam ribuan hektar Provinsi Maluku. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan dua bagian, angka Januari sampai September dan angka Januari-Desember. Untuk angka Januari panen padi tahun 2019-2020 Provinsi Maluku dalam ribuan hektar, total luas panen Januari-September adalah angka realisasi amatan KSA bulan Januari hingga September. Sedangkan angka Januari-Desember merupakan jumlah dari angka realisasi KSA amatan Januari-September ditambah dengan potensi luas panen Oktober, November, Desember hasil amatan KSA bulan September. Selanjutnya apabila kita lihat total luas panen Januari-September tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,49% atau setara dengan 1.500. Selanjutnya untuk angka luas panen Januari-September tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,49% atau setara 1,52 ribu hektar, yaitu dari 23,41 ribu hektar menjadi 21,89 hektar. Ribu hektar. Ya. Jadi gimana tambah gimana? Ya, kalau misalnya ya itu dari 23,41 bisa dari situ. Ya. Yaitu dari 23,41 ribu hektar menjadi 21,89 ribu hektar. Sedangkan untuk Januari-Desember, maka angka luas panen Januari-Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,08% atau setara dengan 3,66 ribu hektar. Yaitu dari 25,98 ribu hektar menjadi 29,64 ribu hektar. Selanjutnya produksi padi tahun 2019-2020 Provinsi Maluku dalam ribuan ton gabah kering giling. Total produksi padi Maluku tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 21,96% atau setara dengan 21,58 ribu ton, yaitu dari 98,25 ribu ton menjadi 119,83 ribu ton. Produksi padi menurut Kabupaten tahun 2019-2020 dalam satuan ton gabah kering giling. Tahun 2019, produksi padi tertinggi. Selanjutnya produksi padi menurut Kabupaten tahun 2019-2020 dalam satuan ton gabah kering giling. Tahun 2019, produksi padi terbesar terjadi di Pulau Buru sebesar 47.609,8 ribu ton. Selanjutnya untuk produksi padi menurut Kabupaten tahun 2019-2020
2020 dalam satuan ton gabah kering giling. Ada 4 sentra produksi padi di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Buru, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Seram bagian barat. Untuk 2019, produksi padi tertinggi terjadi di Pulau Buru, yang diikuti oleh Maluku Tengah, dan Seram bagian timur, dan Seram bagian barat. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi pergeseran karena produksi padi tertinggi justru terjadi di Maluku Tengah, diikuti oleh Kabupaten Buru, Seram bagian timur, dan Seram bagian barat. Selanjutnya untuk produksi beras, tahun 2019-2020 dalam satuan ribuan ton. Total produksi beras tahun 2020 meningkat sebesar itu juga berapa itu? Selanjutnya untuk produksi beras tahun 2019-2020 dalam satuan ribuan ton. Produksi beras Provinsi Maluku tahun 2020 mengalami peningkatan 21,96% atau setara dengan 12,02 ribu ton dari 54,74 ribu ton menjadi 66,76 ribu ton. Dengan catatan produksi beras Oktober-Desember 2020 adalah angka potensi. Dengan catatan produksi beras Oktober-Desember merupakan dengan catatan produksi beras Oktober sampai dengan Desember 2020 masih angka potensi. Berikutnya produksi dan konsumsi beras Provinsi Maluku tahun 2019 dalam satuan ribuan ton. Produksi beras Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 54,74 ribu ton, sedangkan konsumsi beras Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 192,92 ribu ton. Berarti ada defisit sebesar 138,18 ribu ton beras di Provinsi Maluku. Berikutnya untuk tahun 2020, produksi beras Provinsi Maluku sebesar 66,76 ribu ton, sedangkan konsumsi beras Provinsi Maluku sebesar 195,49 ribu ton, atau terjadi defisit sebesar 128,73 ribu ton beras. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sentra produksi beras di Maluku berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian timur, dan Kabupaten Seram bagian barat. Yang kedua, produksi beras di Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar 21,96% di tahun 2020. Yang ketiga, antara produksi dan konsumsi beras Provinsi Maluku masih terjadi defisit sekitar 128,73 ribu ton. Demikian rilis yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.